Selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali, Bapak Dr. K.N. Boy Jayawibawa, Bapak narasumber dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bisnis dan Pariwisata Seni Budaya Yogyakarta, Bapak Dwi, Pengawas SMK Negeri 1 Tampak Siring, Bapak Iwayan Suwardana SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Tampak Siring, Bapak Inyoman Sujana SPD MPD, Analis SDM SMK Negeri 1 Tampak Siring, Bapak Imade Sudirman SEMSI, seluruh manajemen SMK Negeri 1 Tampak Siring, serta Bapak Ibu Guru peserta in-house training dan sosialisasi kurikulum Merdeka SMK Negeri 1 Tampak Siring yang kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Diana. Saya akan memandu kegiatan sosialisasi kurikulum Merdeka dan pengarahan program in-house training Sekolah Pusat Keunggulan SMK Negeri 1 Tampak Siring. Adapun rangkaian kegiatan pada hari ini diawali dengan doa pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sapaan Kepala SMK Negeri 1 Tampak Siring, sambutan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali yang akan dirangkai dengan pembukaan sosialisasi kurikulum Merdeka dan pengarahan program in-house training Sekolah Pusat Keunggulan. Acara akan dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait kurikulum Merdeka dan orientasi pelatihan yang akan disampaikan oleh narasumber dari BBPP MPV Seni Budaya Yogyakarta dan akan diakhiri dengan pretest. Agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar, mari kita awali dengan doa. Untuk itu, kepada seluruh hadirin saya mohon untuk berdiri. Om Swastiastu. Amawi agno amwastu namo asidu. Om mano padra kratawiyantu wiswata. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Esa, semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Om Wadi Atiu Asiu Aparo Amjoti Ratu Tejo Namo Astuti Sueto Apon Kajo Amo Adiastu Bo Askarayu Namo Namo Om Brahmo Wisnu Yeswaram Dewam Jiwat Manam Trilokanam Sarwa Jagat Prastitanam Sudo Kleso Winosanam. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Esa, dalam manifestasimu sebagai Sang Yang Surya, pada hari ini, Rabu 27 Juli 2022, kami berkumpul di tempat ini hendak menyatukan pikiran kepadamu, sebagaimana halnya para dewa yang selalu bersatu. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Esa, penguasa tiga dunia, Bur, Buah, dan Swa. Hari ini kami memujamu
dalam rangka acara sosialisasi pembelajaran kurikulum merdeka dan IHT implementasi kurikulum merdeka pada SMK Pusat Keunggulan. Semoga atas restumu, kegiatan yang berjalan selama 1 minggu ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat sebagaimana mestinya. Amanu akrahu amanu haram diwadatu anugerahakam arcanam sarwa pujanam namo sarwa anugerahakam Om Sirirastu Tadastu Yanamo Swaho Om Siddhakaryo Prasidantu Yanamo Swaho Om Sriyam Bhavantu Om Sukham Bhavantu Om Purnam Bhavantu Om Samo Sampurno Ayanamo Swaha Om Santi 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 Om. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Kepada petugas disilakan. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya adalah sapaan Kepala SMK Negeri 1 Tampak Siring. Kepada Bapak Inyoman Sujana, SPD, disilakan. Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali yang sudah berkenan hadir di hadapan kita. Yang terhormat Bapak narasumber dari BP Yogyakarta, Pak Dwi. Mudah-mudahan berkenan di Bali dan semangat di Bali, kemudian merasa nikmat di Bali. Yang terhormat Bapak Pengawas
manajerial SMK Negeri 1 Dapasiring, kemudian Bapak analis yang juga saya hormati, dan Bapak Ibu semua yang hadir pada IHT ini yang juga saya hormati. Nah, pada kesempatan ini dapat saya laporkan Pak Kadis, kegiatan ini terlaksana adalah melaksanakan program, salah satu program dari SMKPK yang kita peroleh di tahun 2022 ini, yang terdiri dari tiga kegiatan. Yang pertama inilah berbagai macam IKT itu di proses-proses pembelajaran yang nantinya ada 19 IHT Pak Kadis. Mohon nanti Pak Kadis berkenan setelah membuka pada hari ini di bulan Juli, nanti di akhir November berkenan Pak Kadis menutup kegiatan kami sehingga sempurnalah kegiatan-kegiatan kami. Kemudian kegiatan yang kedua ada di pengadaan peralatan. Kemudian yang ketiga ada di pembangunan fisik yang sedang terlaksana pada saat ini, sehingga di Desember nanti mudah-mudahan bantuan yang diberikan oleh pusat sebesar 1,3 M bisa kami pertanggungjawabkan dengan baik. Dan Pak Kadis, kami laporkan juga Bapak narasumber bahwasanya SMK 1 Dapasiring pada saat ini diangkut oleh 92 guru dengan 28 tenaga administrasi. Cuman di tenaga administrasi Pak Kadis kami laporkan kami hanya punya 2 BNS. Mohon kalau ada nanti ditambah lagi sehingga banyak sekali yang dirangkap. Di Bendahara Bos kami masih menggunakan guru, kemudian di Bendahara peralatan alat juga masih kami menggunakan guru, sehingga kalau memang berkenan mohon ditambah. Nah, kemudian untuk siswa, itu siswa kami pada saat ini sebanyak 1534, terdiri dari 46 rombel dan 5 jurusan. Jurusan yang ada itu jurusan multimedia yang sekarang sudah berubah menjadi DKP, kemudian kecantikan kulit dan rambut, kemudian ada usaha perjalanan wisata yang sekarang menjadi usaha layanan wisata, kemudian perhotelan dan tata boga yang sekarang jadi kuliner. Itu yang bisa kami sampaikan Pak Kadis. Kemudian mohon maaf atas penerimaan kami tempat yang mungkin sangat tidak representatif, karena pada saat ini 2 kelas kami gabung menjadi 1 sehingga kami bisa melaksanakan IHT. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan ini juga dengan tempat yang seperti ini, kami yakin juga teman-teman akan tetap semangat karena kebersamaan kami dari awal sampai saat ini, sehingga sekolah kami bisa diterima di masyarakat, kemudian juga diakui di pemerintah dengan berbagai macam pengakuan. Yang pertama rujukan sampun Pak Kadis dari awal, sudah itu revitalisasi LSPP 1, dan yang terakhir niki SMKPK. Amerika Suksemo sekali lagi, dan mohon maaf atas penerimaannya dan tempat. Mudah-mudahan tidak mengurangi arti dan tidak mengurangi semangat kami untuk memajukan sekolah. Terima kasih. Saya tutup dengan pemerhati. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala SMK Negeri 1 Dapasiring atas sapaan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali kepada Bapak Dr. KN Boy Jayawibawa. Disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dwi, narasumber dari Balai Besar Pengawas Manajerial, Bapak Sekolah, Kasubagti gimana? Subkoordinator Analis, Ibu Bapak Guru dan Teknik SMK
puji syukur Ayu Bagil kita aturkan ke depan ide yang dewasa Tuhan Yang Maha Esa atas asung warung kurangnya, sehingga kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti workshop pembelajaran kurikulum Merdeka dan juga in-house training. Pertama-tama itu kita ini adalah pertama kalinya setelah hampir tahun menjadi kepala dinas, baru sekarang lah berkesempatan hadir di sekolah ini. Jadi tadi saya mengingat pernah nggak saya hadir, ternyata belum. Ya sekarang ya tadi bilang kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesempatan. Kalau hanya sehat, kuat, tapi tidak ada kesempatan, tetap aja lewat saja. Seperti itu. Jadi pada kesempatan yang baik ini, tentu yang pakai mengawal ini untuk perkenalan lah, tetapi untuk perkenalan lebih jauh lagi nanti kita cari waktunya, karena memang ada beberapa kegiatan yang harus kita hadiri pada hari ini. Yang pasti adalah secara singkat ini adalah karir saya yang ketiga, pengabdian yang ke-30 tahun di Pemprov Bali. Masih ada durasi pulsa lagi 5 tahun ya, 4,5 tahun lah. Jadi masih ada itu. Kita tetap bisa bersama-sama. Mudah-mudahan kita masih berikan kepercayaan maupun tidak. Tentu kita masih tetap berteman sebenarnya. Jadi yang tidak ingin sampaikan pada hari ini adalah mengenai pembelajaran ini, kurikulum Merdeka memang harus dipahami juga, memang harus berkumpul seperti ini. Kita ketahui memang platform-platform di website, di internet, dimanapun juga banyak yang tentang kurikulum Merdeka. Tetapi kalau kita belajar mencermati itu nanti dari sudut pandang kita saja, Nah, di sini berkumpul nanti tentunya semua saya harapkan Ibu Bapak semangat dan antusias, apalagi nanti kalau ada narasumber supaya dikupas tuntas. Memang kalau berbicara masalah kurikulum, berbicara masalah kebijakan di dunia pendidikan ini banyak sekali. Tetapi justru itulah kita harus mengantisipasi, karena kebijakan itu turunnya adalah untuk mengantisipasi keadaan kondisi-kondisi ke depan yang harus berubah juga. Kalau tidak, justru kita semua akan ketinggalan waktu, ketinggalan zaman, ketinggalan segala-galanya. Makanya ada kemarin kurikulum darurat, kemudian kurikulum K13 dan seterusnya. Jadi ini memang perlu sekali, sangat penting. Sehingga pada saat berkumpul nanti ini Ibu Bapak ini sebenarnya adalah dalam rangkaian input, proses, output. Apalagi nanti ada pretest, bagaimana keluaran setelah selesai tadi disampaikan kurang lebih seminggu nanti tentu harus berubah. Ada sedikit tidaknya ada perubahan. Ini semuanya tidak lain adalah peningkatan kapasitas, peningkatan semuanya, penguatan dan seterusnya. Jadi seperti itu khususnya untuk pelaksanaan workshop ini. Kita lanjut saja mumpung seperti ini, mumpung ada kesempatan untuk bertemu. Jadi lanjutkan dengan kebijakan sedikit ya, karena ini baru pertama ketemu. Tetapi bukan kebijakan yang bukan sifatnya program, kegiatan, visi misi, itu tidak. Itu nanti lain ceritanya. Itu lain cerita.
Ini adalah program-program kebijakan yang sifatnya evaluasi, review. Review itu sama seperti potret, kemudian evaluasi, sehingga ketika sudah dievaluasi nanti akan ada pengambilan keputusan atas evaluasi itu, seperti itu. Jadi sedikit saya sampaikan khususnya mengenai kebijakan Pemprov Bali depan ini. Kebijakan Pemprov Bali khususnya berkenaan dengan siswa miskin, anak kurang mampu dan sebagainya. Terlebih lagi kemarin PPDB kan sudah mulai menerima semuanya, harus diterima semuanya. Jangan sampai ini. Memang tidak ada kota, memang full diterima semua. Seperti itu. Kenapa dia sampaikan seperti itu? Karena dalam perjalanannya ini memang harus dievaluasi semuanya. Kalau dikatakan bahwa Pemprov Bali sudah tidak peduli terhadap anak-anak yang tidak mampu, kurang miskin, tentu tidak benar. Justru ingin merangkul semuanya, justru ingin menangani semuanya gitu. Jadi seperti itu. Kita kan ada yang menyampaikan bahwa di media lah Pemprov Bali sudah tidak peduli, karena waktu itu jadi ada sekolah di Bali Utara yang akan kita regulerkan, samakan. Nah, di sanalah kemudian dianggap sudah tidak berpihak dan seterusnya. Untuk diketahui, jadi ibu bapak semua harus memahami, dan ini harus yang sampaikan langsung, karena di Bali ini kan ada 18.000 siswa miskin. 18.000 siswa miskin, bukan hanya 450 orang. Itu. Jadi ini perlu saya sampaikan, karena kemarin saya tidak mau berpolemik di media. Gitu. Jadi kita kembali lagi feedback agar kita semua paham, ibu bapak adalah keluarga besar Distrik Pora Provinsi Bali. Kembali lagi kita feedbacknya adalah sekolah tersebut dibangun tahun 2011. Saat itu kewenangan SMA SMK ada di kabupaten kota. Gitu. Gurunya, tendiknya, sekolahnya, siswanya, siswa pintar, kaya, miskin, itu semua urusannya Distrik Pora kabupaten kota. Pemprov Bali tidak ada kewenangan. Kemudian 2011 dibangun sekolah tersebut, jadi itu satu-satunya sekolah yang dimiliki oleh Pemprov Bali. Itu satu-satunya sekolah yang dimiliki oleh Pemprov Bali. Ibu bapak masih ingat yang sudah ini, yang sudah senior, kalau koordinasi pasti ke distrik kabupaten kota ya, itu tidak ke provinsi. Provinsi hanya memiliki sekolah itu satu-satunya. Bisa dibayangkan kalau satu keluarga punya anak satu-satunya, pasti luar biasa sayangnya. Punya apapun kita, fokus kita penuhi. Kepala sekolahnya, gurunya, tendiknya, siswanya pun semua terfokus ke sana penanganannya terhadap 450 itu siswa itu. Urusan yang sisa 18.000 itu bukan urusan kami, karena kalau berbicara undang-undang kita tidak bisa masuk, itu urusan kabupaten kota. Itu tahun 2011. Nah, 2017 undang-undang yang baru, kewenangan SMA SMK diserahkan ke provinsi. Artinya apa? 16.000 guru PNS, 4.000 pegawai kontrak, sisa 2.000, bahkan ada yang SK Bupati, SK Wali Kota, SK Kepala Sekolah, kita ambil semua. Termasuk pengelolaan sekolahnya, siswanya. Artinya apa? Anaknya Pemprov Bali bukan itu aja lagi, sudah 150. Ditambah lagi yang
swasta, ini tata kelola, jadi berbicara negeri swasta, 300 lah fungsi koordinasi harus kita laksanakan. Sehingga seluruhnya harus kita cover, tidak ada lagi keistimewaan. Jadi itu pola pikir pertama itu. 2022 sekarang sudah cukup 5 tahun untuk mengevaluasi apakah masih perlu, apakah hanya di sana saja. Sedangkan anak-anak kita yang tidak mampu, anak-anak miskin tersebar di seluruh Bali. Kalau dilihat penerimaan siswa di sana, setiap PPDB yang mendaftar 500, yang beruntung mendapat penanganan spesial hanya 150. Lalu bagaimana yang tidak? Yang 18.000 kurang lagi 450 itu. Nah, di sanalah oleh Pemprov Bali, Bapak Gubernur, harus dirubah semuanya. Tidak bisa. Kita harus berpihak kepada semuanya. Tidak bisa hanya di sananya. Cukup gitu. Apakah itu akan dibubarkan? Tidak dibubarkan. Disamakan, reguler. Tidak ada lagi keistimewaan. Kepala sekolahnya sama sudah, tidak ada keistimewaan lebih. Gurunya juga sama, siswa juga sama. Bahkan PPDB tahun ini sudah menerima baru. Jadi berdasarkan sonasi. Kalau dulu namanya sekolah PTB Mandara, sekarang SMA 2 tubuh tambahan sama sudah, tidak ada. Jadi tidak jangan dikatakan Pemprov Bali sudah tidak peduli, justru sebaliknya, justru kita akan mengakomodir semuanya. Berbicara soal prestasi, di sini juga banyak prestasi. Kepala sekolah, gurunya dan sebagainya, siswa juga banyak berprestasi, bukan hanya di sana gitu. Jadi itulah pola pikir, jadi kebijakan yang memang harus kita segera laksanakan. Apakah cukup sampai di sana? Ya tentu ada lagi setelah PPDB ini, kemudian ini sekarang kan direkrut semuanya, anak miskin dan semuanya. Nantinya sudah kami anggarkan di awal Januari di APBD itu. Jadi anak-anak yang miskin itu mendapatkan, selain mereka mendapat, kalau BOS kan itu memang dia subsidi, kemudian dari PIP, kemudian dari APBD provinsi. Kalau di PIP kan 1 juta, kemudian dari yang kami angkat 1,5. Jadi 2,5 juta itu rasanya sudah cukup. Itu pun nanti akan ditelusuri kedalaman kemiskinannya. Kalau memang ternyata sangat miskin, tentu kita akan membantu dalam hal makanannya. Makanan maksudnya dalam hal ini beras. Ya, kami koordinasi dengan dinas sosial. Sehingga seorang anak yang tidak mampu, dia akan mendapat uang 1 juta, kemudian dari APBD ditambah beras lagi. Dan itu pun akan hadir ke rumah si miskin. Merata seluruh Bali, bukan hanya yang selama ini terkonsentrasi di asrama tersebut yang hanya 450 orang, padahal 18.000 yang harus kita tangani. Inilah yang tadi di awal kita yang katakan bahwa suatu kebijakan itu diambil, ditetapkan tentu berdasarkan evaluasi. Sama seperti kurikulum Merdeka, tentu setelah dievaluasi ada kebijakan-kebijakan dalam rangka mengantisipasi ke depan. Nah itu yang kebijakan Pemprov. Jadi ada 2 hal yang ini yang memang harus nanti dia minta tolong sama Pak Kepala Sekolah dan jajaran. Jangan lupa Pak, di sekitar ini walaupun di sini daerah karena di sini pusat unggulan, tentu sekolah-sekolah lain harusnya Pak pengawas dipacu. Dan untuk sekolah ini terus terang yang apus sekali, yang tadinya dia masih memandang sebelah mata begitu melihat ternyata sekolah PK. Apus teman-teman ini. Karena kemarin yang di Buleleng ada SMA pun juga sekolah swasta. Ternyata di sini ada 1 dan kan baru tahu tadi setelah disebutkan PK. Yang tidak lihat undangan. Jadi mohon maaf kemarin karena padatnya, apalagi dengan digabungnya pendidikan, kepemudaan dan olahraga. Belajar pun sudah tidak.
sempat ya. Jadi undangan udahlah agendakan gitu. Tapi baru di sini bilang ini SMK PK bukannya habis. Jadi itu harus dipertahankan, Pak. Harus dipertahankan lanjut terus. Tidak semua, memang ada beberapa yang memang mengajukan, tapi tidak semua juga memenuhi kategori. Dan untuk sekolah ini tetap laksanakan, apalagi ke depannya sudah. Saya juga kenapa yang diganya harus di sini Pak Pengawas itu harus. Kenapa bukan yang di ini? Itu yang ya. Nah, sebenarnya ya SDM-nya Pak, SDM-nya ya kepala sekolah teman-teman juga tentu ini. Jadi bukan yang lain, SDM-nya memang. Dan ini harus kita akui. Dan ini tambahan nanti tiap pasti pulang dari sini dia akan cerita kepada teman-teman. Ternyata SMK Basir itu sekolah PK sebenarnya dan harus menjadi perhatian dinas sebenarnya. Pak Kabit mungkin sudah cerita tapi dia tidak banyak, tidak sempat lah. Karena yang PK mestinya dia diteladani oleh teman-teman yang lain. Dia selalu bilang Pak, SMK di Denpasar, ayolah, jangan begini-begini saja. Cepat, yang lain sudah pusat unggulan, masa ini belum. Nah, seperti itu. Dan ini tentu saya lagi kita salut apresiasi kepada teman-teman di sini, kepala sekolah, beserta jajarannya. Tingkatkan terus. Karena dikupas semuanya. Apa itu ini kurikulum merdeka, ditambah lagi ya kalau SMK itu nanti dijelaskan lah. Oh ya, berbicara masalah sinergi dengan IDUKM sudah jalan terus ya, dan terus jangan sampai nanti hanya sebatas MOU, karena banyak sekali yang hanya sebatas MOU. Bukan di sini, ada beberapa ketika diperiksa ternyata tidak ada implementasi, tidak ada kelanjutan, hanya MOU aja seperti itu. Saya berharap pelaksanaan ini berjalan sesuai dengan kita harapkan, dan kita yang mohon maaf yang harus segera balik lagi. Sebenarnya sekarang ada di kawan sawan juga, tapi kami karena harus menguji juga ada beberapa kegiatan yang mau izin untuk segera balik. Tetapi di lain kesempatan yang sangat berharap ini lagi kembali di sini dan kita lebih banyak dialog apa ini. Nah kemudian tadi sampaikan dua PNS-nya. PNS untuk tenaga pendidikan hanya selalu dilaksanakan. Oh itu. Jarang KTU, jarang analis. Yang lainnya masih ada kontrak. Ada kontrak, kemudian honor fungsi yang kebanyakan. Oh gitu. Ya, jika merangkap masih guru-guru kami ada jadi bendahara pos, bendahara lapangan, dan macam-macam. Yang akan dilantik P3K tanggal 1 Agustus ada? Ya. Kita punya 23. Nanti ya tanggal 1 Agustus. Oh kan banyak sekali. Yang lomba kemarin sudah ada? Sudah. Oh udah bagus. Sebenarnya sama saja Pak, PNS sama P3K sama aja, nggak ada beda, benar. Hanya nanti mengarahnya ke sana. Semua nanti PNS itu akan menjadi P3K karena memang harus ada pembatasan. Biar jangan jadi PNS itu sulit sekali mencapnya, sulit sekali mencat. Nah tentu harus ada itu, enggak. Benar. Dengan P3K itu kan terikat Pak. Ke depan itu sudah diantisipasi oleh kawan-kawan di pusat. P3K itu sama saja sebenarnya, tidak ada ini. Gitu. Berarti banyak itu Pak, banyak di sini. Dari kuota 36 di AP kita belum dapat. Di AP ada kuota 12 baru ada 2 karena tidak ada yang linear pendaftaran. Ya. Terus yang ini gelombang kedua kan ada. Nanti yang berikutnya kan ada juga, tapi dikatakan belum diterima itu. Ya. Ininya berapa standar ini? Apa namanya? Passing grade-nya? Enggak, yang setelah yang ini yang tanggal 1 Juli ini kan, tanggal 1 Agustus kan passing grade-nya yang berapa itu? Terakhir saya tidak ingat. Di bawah itu lagi 25.
Masih ada ya? Masih ada 2 harapan lah. Masih ada 2 harapan. Setelah yang dilantik tanggal 1 Agustus, nanti yang passing grade-nya di bawah lagi masih ada harapan. Tunggu saja. Semoga mimpi jadi kenyataan gitu. Yang jelas kan kemarin hasil rapat di Surabaya begitu. Yang kita lantik nanti 1 Agustus, nanti di bawahnya ada passing grade, yang di bawahnya angkat lagi. Tak usah tes lagi. Begitu. Dan 2 kali. Katakanlah yang kemarin dapat 6 tidak lulus, yang lulus itu hanya yang 8 dan 7. Yang 6 dan 5 tidak lulus. Astungkare yang 6 setelah ini akan lulus, yang dapat nilai passing grade 6, yang passing grade-nya 5 pun akan lulus. Itu. Sekarang kita kembali kepada daerah, jadi hitung-hitungan mampu tidak kita bayar nanti gitu. Tapi kalau untuk kebutuhan guru sangat kekurangan. Walaupun dibilang di SE Mempan pegawai kontrak tidak akan diangkat, bahkan akan dikatakan PHK, kami sangat menolak. Kekurangan bidang. Dan sekarang ini dalam kurun waktu 3 tahun kami sudah mendirikan 14 sekolah. Selama ini semuanya menginduk, masa semua menginduk terus begitu. Nah inilah kekurangan guru. Mudah-mudahan di kemarin kan sudah ada 504. Nah yang tanggal 1 Agustus ini 350-an. Jadi sudah 800. Sisanya lagi kami berhitung, mudah-mudahan yang passing grade-nya di bawah itu bisa juga kita usulkan. Itu kembali ke daerahnya sebenarnya. Yang kontrak berapa? Kontrak Pemprov 3, 4. OJTN-nya masih banyak. Terus yang komite? Juga banyak yang komite. Nanti sambil jalan kita carikan solusi ya Pak. Jangan sampai biarkan kontrak komite terus jangan. Ya, karena kita berusaha. Tak tahu di sini belum. Kalau di sekolah yang berapa itu, yang sisa lagi 10, kami ambil 5 menjadi kontrak provinsi, yang 5 diam dulu. Tahun kemarin itu yang 5 kita habiskan, dengan catatan jangan ngangkat dari komite lagi. Semuanya ditanggulangi oleh Pemprov. Kan kasihan komite uangnya itu, biarlah untuk pengembangan ini anak-anak sekolah dan sebagainya itu jangan. Tapi kalau ini 2-3, berapa harus diambil dulu? Pak, hati-hati ngambil dana bos, nanti ada kebijakan baru lagi. Nah, hati-hati itu. Nah, ini. Makanya jadi nanti sebelum turun kebijakan tentang dana bos dulu, ini harus segera kita tanggulangi. Ya, setidaknya supaya minimal dibagi 2 dari Pemprov. Kemarin kan banyak Pak di sekolah lain itu ngambilnya dari dana bos. Tapi ke depan jangan lagi, nanti jadi teman. Kira-kira itu nanti untuk dialog tentang tata kelola persoalan-persoalan lain, apakah itu mengenai proses belajar mengajar, tentang tata kelola, tentang kedinasan, tentang pribadi, silahkan nanti setelah ini ya jangan di sini Pak ya. Kira-kira demikian. Atas perkenan Ibu Bapak semua yang hadir pada hari ini, dengan mengucapkan Om Perintah Mas dan kegiatan workshop sosialisasi pembelajaran kurikulum merdeka dan in-house di SMK Negeri 1 Bapak Siri pada hari ini secara resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Yang ini dengan para Santi, Om Santi Om. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali atas kesediaannya dalam membuka rangkaian acara sosialisasi pembelajaran kurikulum merdeka dan in-house training di SMK Negeri 1 Tampasiring. Acara akan dilanjutkan dengan coffee break. Untuk itu kepada Bapak Kepala Dinas, Bapak Pengawas, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Analis SDM,
Ketua Panitia serta seluruh manajemen sekolah diperkenankan untuk menuju ruangan yang telah disiapkan.